Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman الملائكة المقربين. سبحانك يا رب سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ السنن. واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat Masjid Nabawi rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus menerus menambah nikmat demi nikmat untuk kita. Di antara nikmat yang terbesar, alhamdulillah, nikmat yang telah kita harapkan, telah kita pinta dari 2 bulan sebelum datang Ramadan. Walaupun mungkin dulu saya, bapak, saudara cuma melok ngamin ke doa atau melok maco tak tahu apa yang dituju. Kita berdoa bapak hadirin dari semenjak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkainya kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita tidak lanjutkan dalam doa yang diajarkan Rasul atau ulama tersebut dengan mengatakan wa barik lana fi Ramadan. Tapi kita ngomong wa ballighna Ramadan, dan tolong sampaikan kami pada Ramadan. Ada saya minta dari bulan Rajab sudah minta, jangan sampai tidak nyampe. Minta disampaikan kepada Allah untuk bisa nyampe kepada bulan Ramadan. Ikhwan rahimahullah, Rasul berkata, sempat kami sampaikan di atas mimbar, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau kita tahu tentang apa yang Allah berikan kemuliaan, keunggulan, kelebihan di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap Ramadan itu setahun penuh, kata Rasul. Bukan cuma 30 hari. Ini dirasakan oleh banyak orang-orang yang tahu makna hakikat daripada Ramadan. Kalau kita bayangkan bagaimana hebatnya Ramadan itu, ikhwan rahimahullah, ya, lumrah tidur ibadah. Tidur ibadah. Kapan kita dapat ini? Tapi jelas ibadah lebih hebat dari tidur yang ada disamakan. Ya, ada orang tidur sejam, ada macam bukan sejam. Beda aja. Dan derajatnya di sisi Allah. Allah jadikan ganjaran salat sunnah, diberikan ganjaran hal wajib. Tak ada kecuali di Ramadan. Tak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Allah bebaskan dari api neraka adanya di bulan Ramadan. Macam-macam Allah berikan, dan mungkin sudah sangat sering kita daripada asatidz ulama menyampaikan tentang fadail bulan Ramadan. Sesuai tema yang kita coba angkat di pada Allah tentang manto yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah, seluruh manusia itu memiliki 2 mata. Mata ini bukan 2 mata maksud saya, ini bukan. Ada 2 istilah. Ada yang disebut dengan bahasa ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ainul basar. Ainul basar itu mata yang ada di kepala. Cuma ainul basirah, mata hati. Mata hati, kadang disingkat dengan hati. Ainul basar wa ainul basirah. Ainul
Ainul basirah ini bisa mempengaruhi ainul basar. Ainul basar bisa mempengaruhi ainul basirah. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah pengaruh ainul basar terhadap ainul basirah. Ainul basar mata ikhwan. Mata kita lihat. Semua orang dapat ini. Muslim, kafir, fasik, soleh, toleh, laki, perempuan, besar, kecil memiliki ainul basar. Tapi ainul basirah yaitu hati yang melihat, hati yang bisa paham dengan apa kehendak Tuhan, hati yang hidup atau dengan istilah lain golbun salim. Tidak semua orang memiliki. Banyak manusia punya ainul basar tapi ainul basirahnya ya'ma, buta. Mata ainul basar melihat jelas, bahkan bangga dia umur sampai 60 dan pakai kacamata. Alhamdulillah. Tapi maaf, pun itu yang dia bangga kalau dia check up terus, vitamin terus, jagonya Masya Allah. Tapi ainul basarnya buta. Dia tidak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Dia tidak bisa membedakan yang halal sama yang haram. Dia bahkan tak mampu jauh untuk mampu membedakan yang mana itu hakikat taat dengan talbis syaitan. Ikhwan rahimakumullah, mereka para awliya Allah, mereka para salihin, mereka ulama ahli mustaqim yang salihin, amilin, itulah mereka memiliki ainul basirah. Orang tua kita dulu banyak, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, tapi mereka memiliki ainul basirah. Ikhwan rahimakumullah, ada orang memiliki ainul basar tapi tidak memiliki ainul basirah. Ada orang memiliki dua-duanya di Allah, ainul basar wa ainul basirah. Ada juga yang alhamdulillah tidak banyak. Ainul basar ya'ma buta, wa ainul basirah juga buta. Tapi ada sekelompok manusia yang dimuliakan Allah, ikhwan. Ainul basar mereka ya'ma buta, tidak melihat, tidak tahu apa yang ada di depan mereka secara zahir. Tapi ainul basirah mereka melihat. Ainul basirah mereka memandang, bahkan lebih tajam pandangan mereka melebihi kita yang lain. Banyak tokoh ulama, banyak tokoh aulia yang dimuliakan Allah seperti ini. Tidak usah jauh sekarang masih kita dapat banyak di Indonesia. Memang ada orang-orang yang buta tapi dia baca-baca Quran, bahkan hafal Quran. Subhanallah. Itu yang mulai ini macam indah. Apa kira apa? Quran. Di masjid ini sering dibacakan khotib Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Sering pula dibacakan khotib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Kamu ketahuilah, dua tokoh ulama besar, ulama alim saleh, wali bin Abdullah bin zaman. Pada zaman itu dua-duanya buta iman. Imam Abdul Haddad itu buta ketika umurnya masuk 6 tahun sampai dia wafat, tapi jadi pemimpin ulama di zamannya. Ulama zahir, ulama batin. Al-Habib Umar bin Abdul Atas dulunya pun buta, tapi bisa mencetak orang jadi wali. Ainul basirah mereka hidup. Ainul basirah mereka bisa meneliti yang mana hak sama yang batil, yang haram, yang halal, bahkan perkara syubhat mereka tahu. Tapi kita ibadah mulai kadang-kadang tak bisa membedakan hak sama yang batil. Begitu gampang kita tertipu. Nah, di sini kita Allah dengan apa kita bisa menjadikan ainul basirah ini terang, bisa mendapatkan keberkahan, bahkan bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka para salihin. Banyak wasilah, banyak sebab yang bisa kita jadikan, apalagi kalau kita usahakan dan kita jaga ainul basirah kita bisa terang, bisa melek. Disitulah akan muncul dengan ainul basirah akan bakat, mudah nangis, punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Dia setiap melihat sesuatu yang mungkar langsung hatinya menangis, melihat satu kebaikan hati langsung kepengen melakukan. Banyak sebab yang bisa kita angkat di sini, mungkin kita ambil 4 di antara dari sekian banyak yang bisa menerangi hati kita dengan kita memandang 4 perkara. 4 ini, yang satu caknya agak salah, yang kedua ini wallahu a'lam.
Minta sama Allah, ya Pak. Ya Allah, jangan sampai aku mati dalam tahajud, dalam witir kamu, dalam bulan Ramadan itu berkah. Innal iftar mustajab doa, ketika buka puasa itu mustajab doa. Bainal adzanain, doa aturan antara adzan dan iqamah. Jangan ngobrol, jangan goceh, tawajud. Apalagi bulan Ramadan mustajab doa itu. Ba'da qiraatil Quran, maaf, bukan hanya ba'da khatmul Quran. Naam, benar, ba'da khatmul Quran mustajab doa. Tapi Nabi menjelaskan setiap habis baca Quran mustajab doa. Doa minta semua. Ya Allah, jangan sampai kau wafatkan aku dan aku belum sempat menyaksikan Ka'bah itu. Izinkan aku, ya Allah, jangan sampai aku mati kalau baca berulang kali dalam hidupku untuk keliling tawaf memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah ibadah, ya Allah. Dan dengan pandangan ini menawwir ainul basirah. Maka banyak salah kita ini, minta maaf, kami tidak pernah nyalakan tracker yang membimbing umat ketika tawaf dan ini macam itu. Karena memang ini jadi tidak paham kalau banyak. Kalau kita yang paham, Ikhwan, maaf. Untuk tawaf itu jadi baca untuk bebas. Nah, baca Quran bagi hafid Quran ataupun dan silakan. Mau baca rotib boleh, mau baca tahlil boleh, baca salawat boleh, apapun boleh. Tidak diwajibkan ketika untuk tawaf, cuma ada terbaik dan rukun yang mana rukun Hajar Aswad. Doa sedikit, Rabbana atina min ladunka. Selain bebas. Ketika kita tawaf, itu guru-guru kita mengajarkan. Kau jangan fokus dengan doa di kertas. Kau keliling tawaf, mata kau pandang Ka'bah. Niatkan, kata mereka. Nih mata yang penuh kotor maksiat ini. Pandang itu Ka'bah dan Allah menunturkan segala maksiat yang pernah kita lakukan dengan mata ini. Nangis ikhwan orang-orang soleh. Apalagi kita bukan Rasul. Begitu juga Ka'bah baru terjiwa dari luar baru masuk pintu Masjidil Haram. Terjiwa Ka'bah, nangis mereka. Ya Allah, kau masih ada mata yang kotor dengan dosa, memandang Ka'bah. Dipandang dengan niat mensucikan dia punya hati. Kotor. Apalagi zaman itu sekarang, Allah, setelah ini rusak hati kita, rusak rusak segala macam. Bahkan kami saksikan hebat pernah masuk masjid akhbar Jumat, suasana macam inilah antara orang bilang mendengarkan kita masuk dari pintu samping kita lewat kita kondisi. Jadi kalau ada orang situ sedang tampil lagi minggu akan mana benar di masjid. Tak haula wala quwwata illa billah. Mudha'af itu berlipat-lipat dosanya. Syarf zaman ikhwan, tempat beliau kan. Tempat hino-hinokan. Kita tahu tempat hino buat syariat masuk kaki kiri, jangan kaki kanan. Tapi kalau kita tahu ini tempat dimuliakan syariat Allah, muliakan. Jangan pernah untuk melakukan suatu kotoran bermaksud urusan dunia pun jangan. Memandang Ka'bah. Ini karena kita sudah juga sebagai jamaah di Indonesia terutama pergi haji pergi umrah, hotel agak jauh setengah kilo. Dan kalau di waktu untuk berusaha sholat, di waktu berjamaah di Masjidil Haram, memberi dalil memang orang dalilnya. Aisyah Ubaid itu yang penting di Haram, Baladil Haram, yang penting di kota Mekah. Tetap mudha'af sampai 10.000. Kalau di kota Mekah tidak harus di Masjidil Haram. Itu pendapat memang ada. Tapi yang pernah dibedakan hotel sama masjid. Masjidil Haram itu Tuhan. Kita duduk manis tidak, sholat tidak, berzikir tidak, minta Tuhan, memandang Ka'bah. Udah dapat pahala banyak, rahmat Allah dibuat turun kepada kita. Apalagi dengan memandang sambil tawaf, sambil baca Quran, saat baca Quran, saat dibaca Quran, saat dibaca Ka'bah, luar biasa. Tapi ini ikhwan, mungkin tidak semua kita dapat. Ada yang setahun 3 kali baca. Tapi maaf, kadang-kadang memandang Ka'bah biasa. Bahkan buruk itu sudah jauh jadi di tempat selfie. Itu tak akan bisa menunjukkan derajat kita di hadapan Allah. Ketika engkau menangis dalam Ka'bah yang di hadapan Allah, menjadi saksi kita tobat minta ampun semua. Ini malam selfie, subhanallah. Jadi tempat lain. Hati kita yang ada di Ka'bah itu ada di hati kita dan di hati kita. Memandang Ka'bah dengan takzim dan buka masyhad itu ikhwan yang telah memandang Ka'bah
Ibuan kiai yang pernah duduk di Masjid Agung, benar apa? Sambungkan pandangan mereka dengan kita. Ratusan habaib, ratusan aulia yang pernah memandang, iklan ramai, mandang Ka'bah itu diizinkan Allah mandang Ka'bah. Karena dia itu dari zaman Rasulullah. Saya pernah mandang Ka'bah, yang pada boleh mandang Ka'bah. Allah Rasul. Rasulullah memandang Ka'bah, sahabat memandang Ka'bah, tabi'in memandang Ka'bah, a'immah yang kita kenal sampai mereka yang hebat itu memandang Ka'bah. Kita ini tidak boleh diizinkan Allah untuk memandang Ka'bah. Nabi sendiri siapa? Makanya ada orang yang memang sungguh-sungguh pengen dia dapat istri umrah tidak perlu ya. Atau mungkin ada cara lain yang lebih manfaat. Kalau ada orang miskin kan di sebelah itu betul-betul baik dia ke mereka. Nah ini ikhwan tidak banyak dikerabat. Apalagi cuma mengandalkan lihat di bawah keluar kapan. Ada yang mungkin setahun, 3 kali, ada yang 3 kali setahun, ada yang 3 tahun sekali. Ada yang mungkin Allah macam kita banyak mungkin sampai bulan 40, 60 kilo sempat di Wakaf. Masih ada lain ikhwan. Kapan mungkin itu nama yang bisa benar Idul Basirah itu adalah memandang wajah Rasulullah. Nadara ila wajhi abawaihi. Azim ikhwan, dan ini harus sekali. Hari Allah kumrul atau masih tua. Hadis ini bantu jelas lagi. Celaka kita juga. Siapa? Orang yang mendapatkan punya masih tertinggal waktunya hidup dan tidak bisa menjadikan wasilah, dia mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah. Disia-siakannya. Orang tua yang sudah tua, dah mandang tua pun sama iman keberkahan kepada mereka. Doa mereka akan melebihi doa para awliya Allah untuk kita. Lebih banyak kita menyindir ke mereka. Masih ada mak, masih ada bapak. Cuma kadang-kadang kita lagi sanggup seminggu dah ketemu biasa, padahal kita ikhwan Rasulullah berkata, "Nadhar man nadhar ila wajhi abawayhi bi nadhar rahmah, kataballah lahu bi tilka an-nadhara thawab hajj maqbul inallah." Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memandang wajah orang tuanya, cuma memandang, sengaja datang pengen menemui mak, pengen luar dunia untuk bukan cuma ngomong makan, tapi pengen memandang wajah orang tua kita. Siapa mak kamu? Ahli Quran, bukan mak pas-pasan maaf dari Quran tak berapa. Semuanya pas-pasan. Bahkan bapakku kadang-kadang aku tahu dia masih melakukan hal yang kotor. Sampai ke itu semua. Pak kita doa kita, mak kita doa kita menunjukkan untuk kita tinggi di sisi Allah. Siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmah kata Rasulullah, apa fadilahnya ikhwan? Kata balahu bitilkan nazarah, Allah catat untuk sekali pandangan itu pahala orang yang berhaji makbul Allah. Betul di situ. Untuk itu biasa, bukan ulama, bukan ustazah, bukan pulau kaya, tapi dia bisa membukakan pintu surga itu dan sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku memandang mereka berulang-ulang kali Allah berikan pahala itu. Ibadah itu dan pandangan ini menjadikan terang mata hati kita dengan pandangan rahmah, mahabbah. Ini betul aku kita juga. Kalau cuma memandang orang tua begitu aku, begitu hebat pahalanya. Maka kalau menyenangkan hati dia, nyampe ke hajat dia, menghilangkan kesusahan dia, menenangkan ketakutannya dia, membanggakan dia. Allahu Akbar. Tak berlebih kalau Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Nah, jannah terkenal surga mengalir dari tangan orang tua kamu tersebut. Mandang mereka, amal dari tempat dengan hati mereka, mendengarkan hati mereka, menyampaikan hajat mereka. Jadi kita banyak sudah bisa rumah sama kita. Yang kita jaga bukan untuk kita bawa kita mana pernah lagi ke mak bapak atau kakak anak itu masih ada sana untuk hati orang ini.
nasib kita di mana, kakak kita semua sama dapat, tiap hari kita di mana, jatah dan pokok. Maaf, minta maaf. Kalau yang disebut sekali bukan cuma tua, minimal 2 kali sama orang tua. Jangan disamakan. Mentua memang Masya Allah wajib kita tak dimuliakan, tapi orang tua itu lebih kan. Ilmu ni tanya makna apa? Jangan cuma kita dapat tanya makna apa. Kita posisi di sini, mak kita kaitan sana. Mak kalau masih takut, Insya Allah kalau mak mak kaya aku mak. Udah pengennya kalau nawarin produk itu kata aja ada belum sama. Kata aja insya Allah kalau masih tinggi sama es tujuh ke tempat di sana. Jangan kamu sesuai dengan kuat. Mampu dan mampu. Harus mampu. Sekarang kalau itu bos kita yang dulu antarkan ini barang ke tempat tujuh, antarkan barang ke tempat tujuh. Lagi pas lancar pasti. Tak kata orang bos, bos pasal bos, tak kata cakap siap langsung. Ini mahal. Suruh gol tak sendiri. Kita lihat berdasarkan hati. Pasti kita datang lagi kalau nyampe alhamdulillah mana. Ingat kita bersenang suka. Pasti kita untuk balik oh senang luar biasa. Dicari kuat, jemput bola dan nasihat terkena tentu sudah luang waktu untuk mereka. Ini khusus kita yang sudah bisa lakukan. Yang masih belum tua. Niat ingin memandang wajah tua, ingin ngobrol, ingin jenaka hati. Luangkan waktu untuk kita. Jangan nunggu waktu luang. Jangan pernah sampilan. Maaf sekarang ini kita memang dimudahkan Allah Ustaz, tapi menjadi kita kadang-kadang jauh dari Allah. Contoh sekarang, mak kita betul kita langsung telepon Gojek. Apalagi itu namanya GoFood. Besar kalau kita alamat kita kirim, ongkos kita bayar, makanan kita bayar. Kita tak pegang. Beda zaman dulu. Pak mak untuk kita ini. Walaupun pajak 200 jangan. Jadi kita makan standar itu deh. Kalau itu bos kamu ini, majikan kamu ini, pajak kamu berapa? Kalau ada kamu potong lain, rugi kita harus mulai. Bonus gaji mewah, upah mewah. Ya, kebaikan kita ada dinilai bos. Allah untuk kita jauh lebih bos kita. Ya, nilainya Allah nilai bos. Memandang wajah. Mulai dari ketiga ibadah Allah. Nah ini untuk ini ibadah. Sisip macam Ka'bah. Sisip tak nanti kita lagi. Mungkin sebagai bapak saudara sudah ada punya lagi. Lewat sudah pertama. Saya tinggal situ. Bapak ibu saya siap pakai. Bapak ada meninggal. Mungkin bapak banyak yang mungkin anak sudah meninggal. Hilang sudah keluar. Yang satu belum tercapai itu. Pengenalan dulu tahun 89. Ya. Tapi sekarang belum lagi. Sekali itu lagi Ka'bah. Lepas. Kalau anda bermimpi Ka'bah ikhwan, Ra'yatul Haq. Mimpi boleh jadi ada setan masuk, tipu dari setan. Mimpi ulama, mimpi kiai sekali pun, mimpi habib sekali pun boleh jadi setan menjelma. Tapi kalau mimpi Ka'bah Haq, Ka'bah bisa ditipu oleh syaitan. Syaitan bisa menjelma menjadi Ka'bah. Musyarraf, situlah Ka'bah. Tapi ikhwan yang ketiga, memandang wajah ulama saleh. Ini untuk memang Masya Allah. Kalau kamu kan tidak duduk sini, Pak Imam Ustaz Kiai, ya mungkin maaf, kamu ayo Ustaz biasa aja. Saking ceteknya pandangan kita, Ustaz biasa. Lagi Kiai zaman dulu tuh, ganti banyak hadis. Kamu dah tahu Kiai sekarang ceramah depan kamu, mungkin malu dia badannya luar biasa, bahkan orang kamu. Munajat luar biasa. Dia tahan beribadah di malam hari, pegang Quran sempat berjam-jam. Berjam aku besok keselamatan sama murid-murid aku. Pengen berkah Quran lagi di tanganku kepada mereka. Share Quran, nurul Quran dan kepada dengan pandangan aku kepada mereka dan aku memandang Al-Quran. Itu orang soleh. Itu mana sekali maaf. Akan minta maaf sekali.
tanggung jawab yang dekat sama dia. Karena nggak biasa itu mama aku itu wajah aku, tahu aku. Sekarang biasa terhadap mereka siapa dekat berapa. Memandang wajah soleh dari memandang dengan Rasulullah, dengan mahabbah, dengan cinta. Bahkan pandangan kita pada guru yang sekarang ada, kita baca nyamuk pada guru dulu kita tidak jumpa pada mereka. Kamu kami wali berada di sini. Berapa banyak wali Tuhan berada dulu di masjid agung ini. Baik kalangan habaib, baik kalangan orang-orang yang asli menyebut orang dari mana pun yang pernah masuk di tempat. Itu ada jumpa, itu ada ketemu. Tapi masih ada orang yang bertemu dengan mereka. Baik berkah orang soleh sudah wafat dan memandang orang yang masih ada sekarang yang berjumpa dengan mereka. Asir yasri, sir itu mengalir di depan. Cuma siapa pandangan itu untuk mendapatkan keberkahan dari sosok seorang yang soleh yang baik. Pandanglah dengan husnul, jangan melihat apa yang salah yang kurang pada dirinya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ini kadang-kadang manusia saking kotornya hati, ceramah dia itu sejam, isinya faedah yang menggalau, cuma ada setengah terpetor baca satu ayat, itu yang diingatnya. Yang terpetor satu itu yang diingatnya. Pada kiai itu ada salah, itu ayat tadi. Ceramah itu sejam, 100 lebih fadail, kemudian ilmu nasihat lewat dan menunjukkan hati dan beres. Alhamdulillah dari pada memandang wajah ulama. Bahkan kita masih ingat ini situ hak dan situ hikayat dan berbuat. Satu tempat di Baghdad, masa penciklik yang luar biasa panas. Namun tak turun hujan. Ada ulama sepakat, orang sepakat untuk mengadakan sholat istisqa. Mereka kumpul di satu lapangan. Sementara kumpul masih nunggu beberapa tokoh ulama mereka dan tokoh-tokoh masyarakat mereka. Subhanallah, ada seorang pengembara, orang asing lewat di situ. Begitu orang asing melihat ada perkumpulan, nanya dia, ngapu ini? Bukan lapangan. Ngapu kumpul di lapangan sini? Begitu dia nanya, kembalikannya, tahu ini siapa? Bukan orang sini ya? Oh iya, bukan. Aku lagi luar sana, numpang lewat apa ada tujuan ke sana. Pantas juga. Kami kumpul lagi istisqa. Nah, sholat minta hujan. Dengan itu, ya Allah, kamu udah hujan. Ulama sudah sanggup kan? Nyong pemimpin kamu mana? Ulama kamu yang mana? Tunjuk itu nih, duduk di tengah. Di bahasa kemudian berketubuh di bawah. Makanya lalu dengan adat dia ngomong dengan dirinya sebagai seorang pengembara, lalu dia minta izin, boleh tak izin ke kami sebelum kamu dibantu istisqa, aku nak nunggu itu istisqa jawab atau tadi lagi lah, tidak rusak acara mereka. Jadi kalau kau baca dulu kali berapa berdoa ikhwan, ada kitab angkat-angkat apa yang dia katakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma fi ra'si hadha istighfar lana. Ya Allah, bertawassul kepadamu dengan apa yang ada di kepala aku ini, ya Allah. Turunkanlah hujan. 3 kali diulangi, ya Allah, ikhwan. Awan bergerak, berturun hujan. Nangis kamu. Siapa manusia ini hebat? Aku ini sosok wali Allah yang dikirim Allah. Bukan pun salah ditanya oleh mereka. Kau ini siapa? Aku biasa. Tapi kau ada hebatnya, tawassul pun aneh. Kami tidak susah payah bersembahyang salat dengan tawassul kami dapat. Apa yang kau tawassul dan apa yang kau masuk dengan apa di kepala kamu? Ya Allah, memohon kepadamu dengan keberkahan yang ada di kepala. Turun ke laut, turun ikhwan. Aku pada dihafid Quran. Bukan ikhwan. Aku pada hafid alaf hadis, 10 hadis menangani. Bukan. Aku kata dia, Pak, tak ada yang lebih pada diri Tuhan. Cuma aku coba bertawassul dengan yang ada di kepala kami. Ainainya, 2 mata ini. Beberapa hari yang lalu, aku terus seorang wali Allah, bulan bin Fulan. Aku pandang wajahnya dan aku jatuh mataku semenjak memandang dia. Tak pernah aku terletakkan mataku untuk memandang apa yang diharapkan Allah. Bahkan yang dimaksudkan Allah pun tidak. Aku tawassul dengan mataku sudah dimuliakan Allah, memandang itu orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sering ya musoleh. Ya, musafahan itu
usul paham ngalir paham. Ngalir sirah hasil perkataan orang-orang soleh. Tidak berbeda kalau untuk cium-cium tangan ulang balik. Kenapa logikanya baik? Quran itu pegang. Tidak betul ini. Dengan telapak tangan berkah telapak tangan itu. Apalagi bisa saya berdoa Quran macam Quran apa Quran. Berapa tahun macam Quran ini lihat gimana? Saya pandangan yang baik itu. Ada penghafal Quran. Kita ini apa Quran berapa tahun? Setahun. Oh, Masya Allah. Jadi setahun setengah. Jadi 4 tahun. Jadi 7 tahun. Sini. Baru anak gue 7 tahun pegang Quran. Meknya cium tahun. Cuma kayak di dalam. Bukan setahun apa. Bukan kerja ini. Yang apa 7 tahun ini? Yang dia kata lambat 7 tahun baru Quran. Ini nama hebat. Setahun apa Quran? Tidak benar dari itu ya. Itu modal kecerdasan. Tapi modal Quran 7 tahun ya Pak. Pernah mengapalkan tangan pasti Quran 7 tahun modal Quran. Kecil tangan itu dicium di bulan balik. Kalau cukup malah kalau tidak ada minta set bukan dari Pak Al-Quran. Antum sekarang baca Quran banyak ya Pak. Tangan itu berkah. Jangan dikontrol dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Bahkan jangan terlalu dulu dengan hal yang sifatnya dunia. Ulama ikhwan yang ketiga. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak. Ada yang tidak ketemu ulama itu dari Jumat baik. Itu penyuat dari belakang sana, oke, tidak bercemipan. Ada yang Masya Allah. Di mana demikian ada habis pada Ustaz Syahmat kerjanya. Sehari baca 3-4 kali ketemu ulama. Ada. Dan itu tidak berlebihan. Dan memandang ulama itu kan pahalanya lebih besar kalau kita ibadah seribu kali. Belum lagi dapat ilmunya. Apalagi kalau kita dapatkan sosok ulama soleh, amil ilmu, mengamalkan ilmu punya sifat barak, jangan jauh dari mereka. Kalau ada kejar, dekati mereka dengan tetap mengamalkan semua ulama yang lain, tapi tidak ada perbedaan di sisi Allah. Amil mengamalkan ilmu punya sifat barak. 3 ini Ikhwan. Yang pertama mungkin tadi, ada yang belum pernah sama sekali, ada yang sudah pernah sekali, ada yang 2 kali. Ini bagi yang masih punya tua, yang punya tua lewat sudah. Yang sudah bisa dia ngomong tua, tinggal makan usaha dia untuk mencapai bisa dia ngomong tua. Yang ini tergantung usaha kita, bagaimana kita mencapai dekat sama ulama. Ada situ ya, kapan pun itu bisa dapatkan, di mana pun bahkan itu bisa dapatkan. Tapi subhanallah, ada yang pernah dapat walaupun setahun itu. Apa itu? Memandang tulisan Al-Quran. Memandang tulisan Al-Quran itu ibadah dan paling cepat menerangi mata hati kita. Bahkan berapa banyak orang-orang guru hafid Quran memerintahkan muridnya jangan mentang-mentang kau sudah hafal Quran dan pernah nyinggung Quran, jiwa Quran berkah lebih. Memandang tulisan Al-Quran, baca dengan ta'zim ikhwan, pegang baca jangan apa ke meja. Boleh bagus, minta maaf terus masjid terus musola, berarti terleher lega kamu cerita kadang terleher cepeng gini. Itu apa kekuatan boleh pukul gitu, sejajar dengan kemampuan gitu. Ada lagi Allah subhanahu ada kebodohan. Ngaji Quran tahu setengah jadi apa? Al-Quran hujahlah kau alik. Quran bisa menuntut kau masuk surga atau sebagai bunuh lagi kita masuk neraka. Belajar adat etika. Niat bagus dan hafal Quran, dan ngaji Quran, nak berdapat dengan Quran, bagus terus menjadi kita. Ini yang keempat, apapun atau bisa. Apalagi zaman subhanallah ini nilai positif ya. Tapi yang tinggal punya, kita minta apa kata? Ya, kawan sorot dengan alhamdulillah. Apapun bisa. Kalau bulan Ramadan duduk di pasar toko lagi sepi. Yang penting jaga duduk. Semua paham. HP bukan HP, tak perlu duduk ada di juluk boleh. Tapi ketika HP ini setel, yang dimunculkan layar dengan Al-Quran, wajib punya wudhu. Pegang tangan kanan, jangan tangan kiri. Mulia dengan Al-Quran. Kapan itu bisa masuk? Kapan baik? Kunci sih gak punya wudhu. Di toko, di rumah, di kamar, di